Udah lama banget. Ya udah kita mulai aja ya. Oke, Kalian Kak. kalau bingung silahkan bilang Kak, saya ngerem dulu gitu. Ntar saya jelasin. Oke, kalian nggak usah nyatet. Saya sudah bikinin ini. Nanti kalian tinggal apa namanya? Ntar saya upload ke kalian, saya kasih ke kalian. Mungkin saya akan mulai membahas tentang untuk bahasan yang akan kita pelajari nanti terbagi menjadi 3 pokok bahasan, benar 3 pokok bahasan. Ya, bahasan pertama mungkin kita fokus dulu ke matematisnya. Saya juga punya beberapa bahan yang lain. Pertama kita akan mengenal, mungkin ini kalian sudah tahu, ini adalah hukum kolom F sama dengan kaki retak-retak. Kaki 1 Q2 per R kuadrat. Ini adalah dasar dari hukum kolom. Kalau kalian melihat semuanya ini, sebenarnya dia cuma ada beberapa variabel ya. Pertama ada K, itu nilainya kan udah pasti ya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q sendiri berlaku sebagai muatan. Nah, satuannya Newton, kolom. Ya, tapi hati-hati untuk yang bentuk Q nanti, mungkin kalian akan kenal dia ada kayak gini, huruf ini namanya mikro ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu mikro ya kali 10 pangkat minus 6 gitu. Oke, kemudian terakhir ada R. R di sini ada jarak antar muatan. Nah, jarak antar muatan di sini satuannya harusnya dia meter, tapi kadang ada yang pakai senti atau meter, sentimeter, mungkin milimeter. Maka kalian harus jeli di situ ya, harus benar-benar. Kalau enggak mah pasti miss itu. Kemudian kita fokus dulu ke 3 besaran utama. Ya, dalam hukum kolom dia berfokus pada beberapa yang mungkin kalian sudah pernah ketemu. Pertama ada F. F sama dengan kakiku retak-retak. Tuh F sama dengan K. Retak-retak apaan tuh, Kak? Kalian ngapalnya apa nih? Nih Kaki rata-rata. Ku retak gini sih. Tapi terserah kalian mau ngafal seperti apa. Nah, ini Retak sama dari ya. retak apa itu, Kak? Retak-retak R-nya itu, R-nya kuadrat ya kan. Oh. Nah, terserah kalian mau. Nah, itu ya, pokoknya dia main dari situ. Kemudian perhatikan di sini F itu adalah besaran vektor. Ya. Artinya gaya ini masuk besaran vektor, nanti ada jenis operasi, nanti saya akan jelaskan. Mungkin kalian pernah ketemu yang ini. Kalau dia tegak lurus, kalau dia membentuk, nah ini kurang. Nanti saya akan tambahkan, tapi kita mulai dulu. Besaran vektor adalah besaran yang dipengaruhi arah. Nah, di sini mau atau punya arah lah. 3 besaran yang di atas ini adalah besaran yang memiliki arah. Artinya penjumlahan nilainya itu berdasarkan arahnya. Sebenarnya fokus ke 2 ini aja sih. Yang nomor 1 sama nomor 3. Kemudian yang F yang nomor 2 ini apa, Kak? Nomor 2 ini hubungannya ya. Kalau F itu adalah kaki retak-retak, kaki R kuadrat. Kemudian hubungannya dengan E itu medan listrik. Saya akan gambarkan sedikit. Kalau saya punya muatan plus sama minus, kan dia narik tuh. Ya kan? Narik A ke yang B menuju A dan A menuju B. Lah, tarikannya itulah gayanya. Nah, sama dengan gaya. Nah, kalau kita fokus ke bagian yang keduanya, apa sih medan, Kak? Nah, medan itu ibaratnya saya gambarkan kayak semacam apa ya? Semacam benda itu yang bermuatan positif atau negatif. Misalkan saya positif, maka positif itu medannya dia keluar. Nah, berarti ini medan positif nih. Apa sih? Kenapa saya harus gambarkan yang positif sama negatif? Nah, ini saya jelaskan. Positif sama negatif itu medannya dia saling menghilangkan. Misalkan saya punya medan negatif itu panahnya menuju dirinya sendiri. Maka otomatis untuk perhitungan medan nantinya kalian harus lihat dia sebagai yang positif atau yang negatif. Mungkin kalau saya baru jelasin gini kalian mungkin masih bingung. Atau mungkin kalau kalian udah pernah dapat ini
nggak terlalu jadi masalah. Tapi nanti saya perlahan-lahan saya lanjutkan. Kemudian 3 besaran berikutnya ini adalah besaran yang bertipe skalar. Nah, besaran bertipe skalar ini dia dijumlahin aja, ya, dijumlah saja. Contohnya misalkan kita punya yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu adalah seperti rumus gaya, ya kan? F. Mungkin saya lihatkan hubungannya. Kalau F itu kaki R kuadrat, maka untuk EP, ya kan? EP itu sebenarnya adalah F kali R. Nah, gini aslinya hubungannya ini. Ya. Kemudian ada EP itu rumus yang kedua V kali Q. Di mana V itu berlaku bukan, saya salah tulis, ini bukan energi potensial. Oh, itu benar potensial ya. Oh, udah benar. Nih, menentukan besarnya potensial listrik ini V. Jadi 3 besaran di sini nanti menurut saya kalau udah bentuk contoh soal baru dia enak gitu. Mungkin saya coba ambil beberapa contoh soal yang kayak gitu. Ini soal yang tadi dikirim Sofit ya. Di titik C karena pengaruh kedua muatan. Ini tadi yang kamu tanyakan ya, Fit, nomor 23 ya? Ya, jadi Kak itu udah. Oh, enggak jadi, ini udah. Tapi udah bisa ngerjainnya atau tidak? Lumayan Kak, udah. Lumayan. Perlu dijelaskan atau tidak nih? Mungkin saya selain Sofit semuanya. Enggak apa-apa. Mungkin kalian punya sudut pandang cara ngerjainnya, saya juga punya sudut pandang ngerjainnya. Perlu Kak. Mungkin gimana? Enggak apa-apa? Enggak dijelasin ini. Gimana? Tapi kalau kapan dia di medannya ditambah atau dikurang itu kapan nggak? Oke, medan ditambah atau medan dikurang itu yang bagaimana? Oke, saya jelaskan. Nah, ini makanya ini enak jadinya. Kayaknya saya tidak tahu ya, Fit. Tadi kamu memang udah benar untuk konsep ke nolnya, tapi jawabannya saya nggak tahu terusannya nanti kamu seperti apa tadi. Tapi ya nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Nggak apa-apa ya? Nomor 27, Kak. Oh, nomor 23 atau 27 sih? Oh, tadi nomor 27. Astaga. Saya salah lihat. Oke, kita lihat di sini. Mungkin ini sebagai contoh. Saya benda plus sama benda minus, dia terpisah sejauh 30 cm. Kalian nggak usah nyatet, ini nanti saya kasih ke kalian. Ini 3 mikrokolom, ini minus 4 mikrokolom. Yang ditanyakan adalah nomor 23. Oh, 23. 23. Ya. Besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah nih, titik C berada di antara kedua muatan yang berjarak 10 cm dari A. Berarti ini 10 cm, yang ininya 20 cm. Ini titik A, titik B. Dapat dipahami atau tidak sampai di sini? Aman. Oke ya, sini ya. Ini oke, ginilah kurang lebihnya. Berarti titik C itu menerima dua medan dari titik A dan medan dari titik B. Kita coba lanjutkan dulu. EA adalah kaki per R kuadrat. Kaki retak-retak. Kalau tadi kakiku, ya terserah kalian mau ngafal seperti apa deh. Ntar saya takutnya aku maksain. Berarti ini saya punya K dengan nilai Q1 adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 kuadrat. Saya tulis dulu RA itu 10 cm. Oh iya, dirubah jadi meter. Pintar. 0,1. Atau saya tulis aja 10 pangkat minus 10 1. pangkat min 1 ya. Oke, saya lebih suka pangkat biasanya. 10 pangkat minus 1 kuadrat, berarti saya dapatkan K kali 3 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 2. Berarti ini K 3 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2. Iya nggak? Iya nggak? Oke. Oke, GG itu lagi nanya. Sebentar, Kak. Oke, G. Berarti kita dapat 3K kali 10 pangkat minus 4. Iya. Sekarang kita cek dulu. Untuk yang EB, saya kasih tinta yang beda aja. EB adalah K ini QA, maka dia QB. QB per R kuadrat, di mana R-nya dia bilang 20 cm.
itu setara dengan 2 kali 10 2 kali pangkat 10 minus 1. pangkat minus 1. Berarti itu adalah K dikali QB-nya adalah minus 4 ya. 4 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Berarti kita punya minus 4K kali 10 pangkat minus 6 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke, 4-nya coret, berarti nilainya adalah minus K kali 10 pangkat min 4. minus 4. Oke, Kak, ini kira-kira hasilnya ditambah atau dikurang? Itu kan ya pertanyaannya ya. Saya jelaskan dulu. Nih, ini yang A nih. Ini yang B. A itu dia bilang positif. Positif berarti dia medannya keluar. Panahnya keluar. Yang B bagaimana? Negatif. Nah, yang B itu panahnya masuk. Perhatikan, berarti di titik sini untuk muatan yang plus sama muatan yang minus itu memiliki vektor arah yang berbeda. Vektornya nggak sama. Nggak sama. Ya, saya contohkan. Kak, kalau saya punya 2 buah benda yang kebetulan dia bernilai positif sama negatif, ya kan? Ini kan kelihatannya kayaknya panahnya beda nih, Kak. Apakah dia ditambah atau dikurang? Saya gambarkan maksudnya tadi ya. Nah, ini nih. Kalau saya punya titik di sini, ya kan? Mungkin ini positif, ini negatif, ya kan? Ternyata titik di tengah ini adalah titik yang malah dia menjadi apa ya saya bersebutannya ya? Apa ya saya maksudnya ya? Contoh paling enaknya gitu loh. Kalau gaya kan mungkin kalian langsung terlihat ya, oh itu kan Kak itu plus sama minus gitu kelihatan dia bukan plus sama minus. Kalau gaya kan langsung dia kanan atau kiri ya. Tapi kalau medan dia agak berbeda memang ya. Karena bedanya ini medan itu kalau saya bilang oke, gravitasi aja. Kak, kalau saya punya gravitasi, ada gravitasi yang menuju bumi misalkan, yang satunya lagi menuju bulan. Ini di titik tengah kira-kira saling menghilangkan atau saling menguatkan menurut kalian? Menghilangkan. Saling menghilangkan. Kenapa? Panahnya berlawanan. Nah, ini yang jadi dasarnya. Kalau di sini plus sama minus kira-kira akan saling menghilangkan atau saling menjumlahkan? Yang plus menjumlahkan yang minus. Plus menjumlahkan yang minus. Kenapa bisa seperti itu? Kan tadi kalau muatan positif itu selalu keluar, terus yang muatan yang negatif menerima. Masuk. Berarti kan sebenarnya kalau dia kelihatannya kayak saling berlawanan, tapi sebenarnya dia malah bukan saling berlawanan ya. Ini malah kelihatannya saling menguatkan, ya enggak? Nah, berarti ditambah atau dikurang? Tambah. Ditambah, meskipun dia plus sama minus. Paham dulu? Paham, Kak. Jadi ini untuk konsep medan memang seperti itu. Makanya plus sama minusnya ini jadi bahaya banget. Kalau misalnya titiknya di luar garis itu gimana, Kak? Nah, titiknya di luar ini baru. Ini contoh. Yang satu berarti kan ke arah kanan nih. Yang satu misalkan minus kan ke arah sana. Vektor medannya bagaimana? Berlawanan atau searah? Nah, saya contohkan. Misalkan posisinya dia di luar. Ini minus, ini plus. Ya. Dia titiknya di sini nih. Kasih plus atau minus misalkan. Ini A, ini B, ini C. Kasih plus atau minus misalkan. Minus coba. Minus. Berarti lihat. Minus dengan minus. Kan medan ya. Medan mah nggak perlu muatan, maaf. Medan nggak perlu muatan. Berarti ini A, ini B, ini adalah titik C gitu. Itu lihat. Yang satu menuju B. Ini medannya nih. Ini EB. Sedangkan EA karena dia medan positif, maka dia melawan. Berarti ini EA. Ya enggak? Lihat panah medannya bagaimana? Berlawanan enggak? Iya, berlawanan. Jelas dulu atau tidak? Jelas. Jelas ya. Jadi konteksnya tidak berlaku untuk positif negatif saja, tapi kalian harus tinjau dia secara panah itu. Oke, berarti di sini saya lanjutkan lagi. Ya, EA sama EB karena kalian tadi sudah ngeh, ternyata dia berada di tengah tadi. Saya gambar ulang aja.
Bawah. Ini ada A, ini ada B, negatif, ini positif, ini medan A, ini medannya si B, maka otomatis ini adalah 4K ya? 4K atau 3K? Ya, yang pertama. Oh, 3K. 3K. Berarti saya punya 3K kali 10 pangkat minus 6. 3K kali 10 pangkat minus 6 sama K kali 10 pangkat minus 6. 3 tambah 1, 4K kali 10 pangkat minus 6. Itu negatifnya langsung hilang, Kak? Iya, langsung hilang. Makanya saya bilang tinjau dulu posisinya. Positif sama negatif belum tentu. Tidak seperti kalau kita, positif jumlah, negatif kurang. Enggak. Jadi dia kontekstual. Jadi enggak ada bakunya gitu loh. 4 kali 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6. 4 kali 9, 36 kali 10 pangkat 3. Jawabannya adalah... saya ada yang salah hitung kah? Oh, ini 4 benar. Ya? 4 nih. Minus 4 ya, bukan minus 6 ya? Maaf. Berarti ini jadi 5. Jawabannya adalah yang C. D. Jelas dulu atau tidak? Jelas, Kak. Oke. Berarti plus sama minus itu tergantung konteksnya, bukan langsung minus atau plus. Kecuali untuk bahasan, saya sedikit singgung, kecuali kalau kalian ketemu besaran yang skalar, yang saya tandain S. Plus sama minusnya langsung dipakai di situ. Paham? Bahkan untuk energi itu, kita langsung bisa tahu loh, dia itu positif atau negatif, narik atau kurang dari situ langsung. Langsung dijumlah gitu maksudku. Oke. Saya lanjutkan untuk soal nomor berapa yang kalian tadi request? Nomor 27 ya? Iya nggak? Bahas apa enggak nih? 27. Kalian dapat berapa nilainya? Doang sih tadi. Bisa tapi tadi C, Kak. Tadi C. C ya. Coba kita bahas nih. Siapa tahu nih, mungkin ketika saya bahas kalian dapatkan ide pengerjaan yang lain. Saya punya beberapa rumus yang kayak gini. 2 titik berjarak 1 meter, satu sama lain. Ini sering muncul sih. Ini QA, QB, 1 meter, minus 4. Ini ini 9 ya, plus ya? Ya. Kali 10 pangkat 9 minus kali 10 pangkat 9 minus. Menurut kalian letaknya di dekat A atau di dekat B? Saya naruhnya di dekat A, Kak. Kenapa? Dekat A. Karena Kenapa? itu selalu yang paling kecil apa gitu. Nah, pintar. Itu yang ngajarin siapa tuh? Kak Putra. Oke, bener. Ada 2 rumus ya. Pertama, kalau kita bisa pakai kesamaan gaya, kita bisa pakai tuh memang sih. Oke, kakak bahas persamaan gaya, padahal yang ditanyakan medan ya. Sama nggak? Itu sama. Itu sama ya. Tapi kalau saya biasanya ngajarkan kan, mungkin saya bukan biasanya. Kalau saya ngajarkan FAB, FA sama dengan FB, anggap saja gitu. Titiknya itu diambil benar yang paling kecil. Berarti dia harusnya berada di sini nih X-nya. Ya, saya akan ajarin sampai tuntas. Ini K, QA, QB per R, bukan AB loh. QA doang, Kak. Ini kan E ya. Maaf, saya malah meninjau gaya tadi. K, QA per RA kuadrat sama dengan K, QB per RB kuadrat. Maka langsung dipecah dia, yang K-nya hilang. Langsung jadi QA per QB sama dengan RA per RB kuadrat. Nah, ini biasanya kalau saya nih bilang nih, kalau kalian ketemu kayak gini, dia punya solusi yang pertama, kalau dia muatan sama. Ini gampang nih. Kalau muatan sama, saya contohkan ini ada plus, atau minus-minus, dia pasti letaknya di tengah ya. Maka yang ini X, ya kan? Kalau ini sebesar R, maka yang lain pasti adalah R min X.
diajarin ini atau tidak? Ada. Udah ya. Kemudian kalau dia posisinya memang berbeda, bukan saya hilang. Oh, nah ini misalkan dia ternyata posisinya beda, nah ini yang jadi masalah nih. Kalau beda, maka dia harus dilihat dulu mana yang lebih kecil. Yang menjadi kecil itu akan menjadi letak X-nya. Mungkin kalau kemarin udah diajarin ini. Misalkan ini adalah A, ini B. Ingat, kecilnya ini harus saya kasih wanti-wanti nih. Kecil nilai ya, nilai angkanya ya. Nilai angka. Saya mungkin langsung tes saja. Minus 12 sama 3, siapa yang lebih kecil? 12. Salah. 3. Salah. Ini nilai angka ya. Nah, ini awas hati-hati jebakannya nih. Terus ini nilai angka. Jadi nilai angka. Saya kasih thread di sini, saya kasih warna merah. Min-nya ilangin. Min. Enggak dia. Kalau nilai angka itu nggak ngelihat muatannya ya, Kak? Iya, lupakan muatannya. Jadi minus sama plusnya ini kayak gini nih, min 4 sama 9. Ini kalian kebenaran ini 4 loh. Kalau saya balik minus 9 sama 4, kocar-kacir itu. Iya enggak? Iya. Ya, jadi min enggak dianggap. Jadi yang dimaksud kecil ini bukan kecil secara nilai dengan menganggap nilai negatif, tapi dia kecil secara angkanya saja. Nah, gitu. Jelas? Ini itu 3, Kak. Itu 3. 3. Ini 3. Ini secara nilai, maka yang menang yang lebih kecil adalah 3 ini. Ini lebih kecil. Bukan kecil secara negatifnya ya. Jadi diingat kalau dia muatan beda berarti konsekuensinya gini. Maka mungkin kalian sudah tahu, misalkan saya buat yang benar-benar terbalik lah. Ini minus 9 mikrokolom, yang ini jangan minus 36 aja. Minus 36, yang ini adalah 9 plus. Ini mikrokolom sama, ini mikrokolom sama. Maka ini otomatis yang dianggap lebih kecil siapa? 9 ya. Jelas yang dianggap lebih kecil adalah yang si 9. Jadi dia mainnya ini kalian taruh sini yang ngaco. Ini langsung salah. Maka kalian letakkan dia di posisi yang ini saya buat contohnya benar-benar terbalik. Ini misalkan ini tuh dianggap X, ini R. Maka rumusnya masih sama. QA per QB sama dengan RA per RB kuadrat. Cuma RA-nya yang mana, Kak? Nah, RA ini misalkan ini A, ini B, ya kan? Perhatikan, RA tentu saja ini ke sini. Berarti plus atau minus? R tambah X. Benar. Berarti QA per QB sama dengan R plus X per X. Itu berarti RB-nya ya yang sini doang nih. Ini RB. Nah, nanti kalian nggak usah repot-repot nyatat, nanti saya kasih kalian fokus aja mendengarkan dan melihat. Kalau mau tanya gitu. Kecuali ntar kalau kita pas latihan soal. Berarti QA-nya di sini adalah minus 36, saya tulis 36 aja per 9 sama dengan R-nya berapa ya? Tadi dia kalau kakak ya? 10 aja, 10 meter ya. Saya ngarang aja sih. 10 plus. Ini contoh beda lagi. Kalian karena udah ngerjain yang atas, fine. Saya anggap kalian udah tuntas di situ. Oke. Per X gini kan ya. Iya. Masih kuadrat. Nah, biasanya ini kayak gini, ini triknya ya di kuadratnya ini. Diakar ya. Ditebas langsung aja ini 4 ya. Berarti 4 jadi 2 karena diakarkan. Ini 10 plus X. X kali silangkan 2X sama dengan 2X sama dengan 10 plus X, maka X sama dengan 10 meter. Berarti ini letaknya X-nya 10 meter gitu. Jelas atau tidak? Jelas, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Fandi? Oke. Aman. Tadi GG. Wah, udah lama salah. Paulus. Gigi tadi izin kemana tadi? Oke, jelas ya sampai di sini ya? Jelas, Kak. Lah, kenapa saya jadi bahas? Itu kalian udah tahu nih ya caranya ya? Atau saya mau bahas, kalian kita bahas ini? Katanya nggak ngerti itu tadi. Oh, Sufit. Ya udah, saya bahas dari sini ya, Fit.
Fit. Ada ego di bawah. Ada. Fit. Ada tuh. Mana? Lagi itu kali. Ini ada nih. Lagi ganti itu. Oke, kita coba bahas untuk yang 2 titik AB berjarak 1 meter. Nah, malah saya tersesat sejauh ini. Oke. Nggak apa-apa ini. Pindahin aja ke gambarnya ke bawah. Iya, Kak. Apa? Gambarnya pindahin ke bawah. Oh iya, kita copy paste aja. Pak, copy paste. Ini copy. Nah, Siapa yang tahu aplikasi yang saya pakai, Pak? OneNote. Asik, ada tulisannya. Ada tulisannya di atas. Curang banget. Oke lah. Guru pada pakai ini enggak? Enggak ya? Enggak, pakai Word. Word ya. Mungkin cuma saya yang pakai ini. Saya suka ini karena pulpennya bisa diganti-ganti. Saya suka pulpennya. Warna-warni. A dan B, A-nya adalah -4. B-nya adalah 9. Maka ini saya bahkan melupakan pangkat -9-nya ya. Dia berjarak 1 meter. Ini letakin di mana? A atau B? X-nya? A. Di A ya. A. Nah, berarti ini X. Berarti ini saya punya QA per QB sama dengan RA per RB. Kuadrat. Maka otomatis QA-nya adalah -4 per 9 sama dengan RA-nya adalah dalam kasus ini RA-nya X ya. X per 1. Ini RB. RB-nya bukan 1. Itu adalah X per X plus 1. R. Iya benar. Benar R plus X. Oke nih dengerin. Kesimpulan yang mau saya bilang ke kalian tentang kasus ini. Ya, kalau dia sama, dia pasti dikurang. Nah, ini pasti dikurang, salah satunya dikurang. Tapi kalau dia beda, berarti itu ada salah satunya yang akan jadi R plus X. Gitu. Nah, salah satunya, kalian harus jeli itu. Akarin berarti 2/3 sama dengan X per R plus X. Kali silangin. Ini 2 kali R plus X sama dengan 3X. Nah, ini 2R plus 2X sama dengan 3X. Maka X sama dengan 2R. Maka X itu bernilai 2 meter. Berarti ini adalah 2 meter dari Kiri. A. Dari A. Di sebelah kiri berarti. Iya, Atau 3 meter dari B di sebelah Kiri. kiri juga. Jelas dulu? Jelas nggak? Kadang kalau soal kayak gini tuh 2. Tadi mau tanya lagi ada? Nomor 35, Kak. Nomor 35. Oke. Sampai detail ya. Nomor 36, Kak. Oke, G. 35. Oke, ini ya ini bagus juga nih soalnya. Saya print screen. Saya ambil aja. Oke. Fit, Iya, Kak. gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi saya sudah bahas yang itu ya. Nanti kamu bisa belajar lagi di sini. Iya, Nah, Kak. ini nanti saya filenya pasti saya kasihkan. Mungkin dengan rangkuman gitu. Muatan Q plus diletakkan di sudut apa itu? B, C, D. Membentuk bujur sangkar. Bujur sangkar. Dengan rusuk X seperti pada gambar. Oke, coba kita bahas. Lah, pertanyaannya apa? Saya malah nggak ngopi. Di sebelahnya. Kak. Di sebelahnya. Sebelahnya, Kak. Idang. Lah, oh my God. Yang mana nih? Halaman sebelahnya, Kak. Ada satu lagi, Nggak ada. Orang Ya. ini yang dibuat Bet, kata lagi, Bet. Oh, belum. Sabar, Kak, sabar. 35. Oh, ada nih. Nih, saya copy dulu.
Copy. Ada, Kak. Oke, udah, Fit, udah. Ini ya. Kuat medan listrik di pusat bujur sangkar. Kita cek nih kontekstualnya ya. Yang ditanyakan adalah kuatnya medan listrik pada di tengahnya ya. Di tengah dari bujur sangkarnya itu berapa gitu. Oke. Kita langsung eksekusi aja di sini. Berarti dia yang ditanyakan kan di sini E-nya berapa gitu. Berarti kan coba kita cek dulu. Ini plus, ini plus, ini plus, ini minus. Berarti kalau dijabarkan secara vektor, seharusnya nih, saya takutnya saya juga, biasanya kan saya mungkin lupa ya. Lihat, untuk yang D sama B, posisinya saling menghilangkan, ya nggak? Iya, Kak. Ya kan? Berarti secara medan dia saling menghilangkan. Sedangkan untuk A dan C, ini yang satu menuju, berarti yang satu ke sini kan? Berarti otomatis yang kita cukup fokuskan, kita langsung bisa eliminasi si B sama si D. Jelas? Nggak usah dihitung gitu, Kak. Kenapa? Menurut kalian kenapa enggak saya hitung? Karena karena sumbu Y dia menyebabkan E untuk yang B itu akan langsung menghancurkan atau menolak dari E yang si D sama dengan 0. Dengan asumsi R-nya aja sama. Q-nya juga sama. Maka dapat disimpulkan bahwa EB itu sama dengan ED. Logikanya dapat? Berarti kita cukup fokus ke yang si C dan si D. Cuma R-nya ini. R-nya untuk ini kan diagonal ya enggak sih? Setengah diagonal ya enggak? Ini maksudku. Untuk jarak antara A sampai titik yang diujikan, saya pakai tinta beda. Nah, di sini pakai yang menyala aja warna merah. Ya. Berarti di sini kan R-nya itu adalah setengah dari diagonal. Nah, diagonal sendiri kan biasanya itu adalah rusuknya akar 2, biasanya langsung ketemu kayak gitu. Rusuk akar 2 itu biasanya dia jadi diagonal. Selama dia bujur sangkar. Bujur sangkar tuh persegi ya enggak? Persegi. Kalau saya nyebutnya itu persegi. Maka dia otomatis adalah setengah dari rusuknya adalah X akar 2. Maka inilah nilai dari R-nya. Jadi R ini adalah jarak antara titik A dengan 0, C dengan titik O maksud saya. Saya cari dulu EA. K, di A, RA kuadrat. Enak nih. Ini K, kali QA-nya adalah minus Q. Nah, nggak usah pakai minus-minusan lah. Dibagi dengan RA-nya adalah setengah X akar 2 kuadrat, maka otomatis kaki per 1/4 X kuadrat kali 2. Coret-coret. Oh iya. 2 ya. Berarti saya punya 2 kaki per X kuadrat. X kuadrat. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah si E-nya siapa tadi? Yang di sampingnya E-nya si C itu nilainya akan sama dengan nilainya si A. Ya kan, karena Q-nya sama, R-nya sama, cuma beda negatif kan. Berarti sama dengan 2 kaki per X kuadrat. Ya. Maka otomatis, ya Allah, ini diuraikan banget ya. Berarti E total yang bekerja di 0 adalah EA ditambah dengan EC. Maka sama dengan 4 kaki per X kuadrat. Siapa yang masih ingat definisi K? 1/4pi epsilon 0, kalau nggak salah, ya nggak? Iya, Kak. Ini kan ya, Fit. Aku kok lupa, Fit. Bener ini ya? Iya, bener kayaknya, Kak. Agak-agak lupa nih.
jarang dipakai. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kaki per X kuadrat. Ups. Emang nanti pakai itu, Kak? Iya, benar. 4, K-nya itu jadiin 4pi epsilon 0. Ki X kuadrat, 4-nya coret. Berarti dia cuma dapat Ki pi epsilon 0 X kuadrat. Ada nggak itu? Ada. Ki pi C. epsilon 0. C. Oke, yang C ya. MC, Kak. Menuju A atau menuju yang lain A? Gitu. Yang A ya, C ya. Dan kalian udah tahu kenapa menuju yang A, karena yang A itu negatif, sedangkan yang C sifatnya keluar dari itu. Jelas dulu? Jelas, Kak. Seriusan nih, ada lagi mau dibahas lagi nggak? Kalau nggak, saya lanjutkan yang ini nih. Lanjut. Nah, lanjut bahas soal atau lanjut ini? Materi. Lanjut materi. Materi. Oke, lanjut materi. Di sini adalah operasi besaran ini. Awas hati-hati kalau kalian ketemu, misalkan ini ada Q1, kemudian ini ada Q2, ini ada Q3. Ya kan? Dia membentuk sudut misalkan 60 derajat. Ya kan? Ini misalkan ini plus, ini minus, ya kan? Biasanya gini. Tentukan resultan gaya. Ini bisa gaya atau malah jadi medan. Ini biasanya tanyanya. Misalkan di Q1 atau mungkin di Q2 atau di Q3. Nah, berarti solusi untuk kalau ketemu soal kayak gini gimana, Kak? Asumsikan seperti kalian mengerjakan vektor. Oke, coba saya cari soal yang kayak gitu biar kita bisa bahas. Ada nggak soal yang segitiga-segitigaan gitu? Kayaknya ada deh. Ada. Nomor berapa? Coba. Gimana tuh, Mek? Coba ya. Gue lupa sih. Ada nggak, Ung? Soal, Ung? Nggak ada ya. Pak Ung. Kak. Hey. Nggak boleh bahas soal kapasitor pengganti nggak, Kak? Oke. Langsung kita loncat ke kapasitor ya. Anjay. Ya udah, siap. Boleh juga. Jauh ya loncatnya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya sedikit sebenarnya bahasan tentang gaya itu hukum Coulomb ya. Itu berakhir di sini. Tambahan bagi yang kedua ini adalah kalau kalian ketemu yang mengharuskan kalian punya interaksi beberapa gaya. Ini saya garis bawain. Kalau kalian ketemu benda, ya kan, dengan beberapa gaya atau medan. Berarti kalau coba deh cek di soal yang pertama, ini kan cuma ada beberapa aja ya. Maksudnya cuma ada 1 gaya, 2 gaya gitu. Tapi kalau kalian ketemu udah membentuk sudut, maka kalian solusinya pakai yang ini. Mungkin ini yang ingin saya bahas sebenarnya. Vektor resultan, ini sebelum saya loncat ke bentuk kapasitor. Oh, F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 F2 kosinus theta. Nah, ini kalau kalian udah ketemu model yang mengharuskan kalian menggunakan 2 gaya. Ibaratnya gini, kalau dia membentuk sudut, berarti kan otomatis resultannya tidak bisa dijumlah menggunakan tambah atau kurang. Nah, ini kan vektor resultan. Maka vektor resultan ini harus diselesaikan menggunakan teknik yang mungkin kita pernah ketemu di bagian vektor. Itu saja sebenarnya yang ingin saya bilang sih. Nah, habis itu kita masuk ke yang berikutnya adalah model kapasitor. Ini ada giniannya ya. Saya mau tanya dulu ke kalian. Kalian udah masuk listrik dinamis atau belum? Yang mana tuh, Kak? Listrik dinamis itu yang ada resistor-resistoran. Kayaknya ada gambar-gambar paralel seri. Wah, seri paralel Udah, kayak gini-gini. Udah apa belum? Udah. Kan? Kalian udah masuk ini kan? Udah duluan. Udah ya? Udah. Oke. Untuk kalau kalian ketemu rangkaian di listrik dinamis, fokusnya menggunakan resistor, ya nggak? Betul. Iya. Maka
untuk di listrik statis, resistor ini tidak ada. Nah, orang-orang menggunakan kapasitor. Gitu. Jelas? Jadi, rangkaian yang khusus digunakan pada listrik statis itu adalah rangkaian kapasitor. C itu kapasitor, Kak? Iya, C. Awas hati-hati dengan Q-nya itu satuannya C ya. Satuan. Di sini satuan C. Kayak misalkan gini, saya punya apa ya? Panjang itu satuannya apa? Panjang tuh. Satuannya meter. Tapi kalau saya tulis M, ini kan berarti massa. Ya enggak? Satuannya kilogram. Lah, hampir kayak gini. Q memiliki satuan C. Tapi huruf C sendiri menjadi besaran untuk kapasitor. Jelas? Jelas, Kak. Saya lanjutkan di sini. Bentuk untuk mencari kapasitansi kapasitor itu ada di C sama dengan epsilon 0. Saya lupa lagi nilai epsilon. 3,3 sekian kali 10 pangkat berapa gitu. Tapi itu nanti. Kali A per D. Saya jelaskan. Kalau saya punya kapasitor, kapasitor itu adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Fungsi utamanya ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kok jelek sih ya? Oke, saya anggap aja kepingannya gini lah. Saya punya 2 keping nih. Kegunaan dari kapasitor ini adalah menyimpan muatan yang ada pada rangkaian. Misalkan saya ternyata di sini elektron-elektronnya itu pada terjebak. Ya, ini adalah elektron. Nah, banyaknya muatan yang dapat disimpan, itulah yang kita kenal sebagai kapasitansi. Paham? Jadi, kapasitor itu lebih seperti gudang. Nah, gudang ini dapat menyimpan muatan. Nah, ketika muatan itu tersimpan, maka dia juga dapat digunakan. Seperti kalau kalian punya baterai, baterai itu adalah jenis kapasitor. Gitu. Jelas dulu atau tidak? Jelas, Kak. Faktor utama yang mempengaruhi pertama ada E0. E0 itu nama lainnya adalah permitivitas. Nanti kalau ada soal biasanya permitivitas sudah ketahuan. Ya. Kemudian A ini adalah luas penampangnya. Luas penampang. Ini saya contohkan adalah di sini ini luasnya ya. Kemudian D-nya yang mana? D itu adalah jaraknya. Ini D. Ini adalah jarak. Jadi makin besar jarak, justru malah kemampuan nyimpangannya makin kecil. D ini adalah jarak keping. Jelas dulu atau tidak? D itu bukan diameter, bukan nggak? Bukan diameter. Ini bukan diameter. Ya, kenapa bukan diameter? Karena kapasitor ini luasnya ini nanti dia punya diameter sendiri. Biasanya luas nggak pakai itu. D itu lebih disimbolkan ke jarak antar keping ya. Gitu. Maksudnya, iya sih bisa jadi itu adalah diameter. Saya tidak bisa bilang itu enggak ya. Tapi biasanya dia itu berlaku sebagai jarak antar keping. Kecuali ada keterangan lain. Ini sebenarnya masih ada satu rumus lagi untuk yang gini. Saya langsung tuliskan. C adalah E kali permitivitas relatif kali A per D. Nah, untuk versi apa namanya default ya, tahu kan default? Ya. Dasarnya untuk penggunaan kapasitor itu biasanya diisi dengan ruang kosong atau ruang hampa. Maka dia epsilon relatifnya dianggap 0. Jadi dia dianggap tidak punya permitivitas bahan. Tapi kalau ada kapasitor yang terbuat dari bahan tertentu, misalkan dari karbon, atau mungkin dari kaca. Nah, ini adalah ada bahan yang diselipkan ke dalam keping yang kita bahas di atas. Maka kapasitasnya dia bisa berubah. Dengan ER adalah permitivitas bahan. Jelas dulu atau tidak? Oke. Nah, jadi dia seperti gini. Defaultnya itu nggak ada isinya. Tapi kalau mau diisi, maka dia akan langsung jadi pengali langsungnya. Nah, jadi dia permitivitas langsung. Saya lanjutkan. Kemudian apa sih hubungannya antara kapasitor dengan muatan yang dapat disimpan? Itu segitiganya saya tulis. Ini penting. C, Q, V. Itu ada elemen V ya. V
ini adalah potensialnya. Q-nya adalah muatan tersimpan, paham? Muatan tersimpan. Sedangkan C-nya adalah kapasitansinya. Ini kemampuan nyimpennya. Jadi muatan yang tersimpan itu sama dengan C dikali dengan V. Tuh. Kemudian untuk konsep rangkaian seri dan paralel, ini kalau yang sudah terbiasa resistor, kapasitor itu sebenarnya cuma kebalikannya. Maksudnya kebalikannya gini, ternyata C seri itu sama dengan kayak kita ngitung yang paralelnya. Seper C seri sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Maka dia dapat otomatis nilai dari gabungan kapasitornya. Gitu. Jelas dulu? Sedangkan untuk versi paralelnya, kalau yang paralel di resistor itu di seper-seper, maka untuk yang di sini langsung C paralel itu malah justru C1 plus C2 plus C3. Maka kalau dia paralel seperti itu bentukannya. Jelas dulu atau tidak? Oh, oke. Nah, oke. Ada nggak ya soal kapasitor ya? Saya mau bahas satu. Kemudian terakhir tentang energi, konsep energi. Ya. Kayaknya saya harus contohin soal deh. Di Paung ada tuh. Pak Ung. Bentar, gue cari dulu. Nanya masa nggak ada soal? Ya, Ung. Butuh aja sih. Tuh Kak, udah saya, Kak. Ada. Coba. Anjay. Saya nggak pakai HP, jadi bingung saya juga kalau kalian. Nah, nih. Oke, mana nih? Oke. Nah, ini enak nih. Saya copy. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini keluar waktu UN. Atau keluar waktu ulangan lah. Nggak ada UN ya? Enak banget hidup ini. SBM tapi, bukan SBM ya. Apa sih lupa? UTBK. UTBK, Kak. Oke, saya punya kapasitor C3, C1, C2, C3. Ditanyakan apa? Besarnya kapasitas pengganti. Ini mah kita cek dari yang A. Kapasitas pengganti gimana, Kak? Nggak usah bingung. Lihat dulu paralelnya. Satu jadi berapa? 2 mikrofarad. Iya kan? Iya, Kak. Ya. Nah, berarti otomatis bentukannya kan jadi gini nih. Jadi seri. 36. Saya mikrofaradnya nggak langsung saya tulis. Nanti membingungkan. 1/3 plus 1/6 plus 1/2. Maka dia dapat berapa tuh? 2 tambah 1 tambah 3. 6/6. Nah, ini awas hati-hati. Ini masih harus dibalik ya. Oh, oke. Takutnya saya kasih. Karena angkanya sama, saya petik di atas biar ketahuan. Ini 6 yang di atas sama 6 yang di bawah. Maka C serinya adalah 6/6 yang dipetik. 1 mikrofarad. Itu berarti ini jawaban yang A nih. Besar muatan pada kapasitor. Oke, seperti yang saya bilang tadi. Untuk menghitung besar muatan, maka kita pakai Q sama dengan C kali V. Ini yang tadi saya... Oke, pulpen saya mana nih? Nah, nih. Pakai yang ini ya. Q sama dengan... Q sama nomor yang B. Q sama dengan C kali V. Di mana C-nya dia 1 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan V-nya adalah 6 volt. 1 kali 6, 6. 6 kali 10 pangkat minus 6, kolom. Selesai itu yang B. Kemudian yang C, beda potensial pada masing-masing kapasitor. Nah, ini nih baru soal yang seru. Oke, untuk mencari beda potensial pada masing-masing kapasitor, kita harus cek dulu. Ya. Yang bentuk seriannya. 1, 2, 3. Ini tadi dia dapat 3, 6, dan 2 ya. 3, 6, dan 2. Ini kan, berarti ibaratnya kita suruh mencari V1, V2,
sama V3. Kan gini. Kak, ketemu kayak gini tuh paling gampang gimana ya, Kak? Ibaratkan aja. Berarti kalau saya punya muatan Q1 kan sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kok Kakak bisa tahu itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3? Nah, ini saya jelaskan. Muatan yang mengalir pada seluruh rangkaian ini dia akan bernilai sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Nah, kayak Q total berarti gitu ya? Benar. Q total berarti Q sendiri adalah C kali V, berarti C1 kali V1 sama dengan C total kali V total. Berarti C1-nya adalah 3, V1-nya yang dicari. C totalnya tadi 1, V totalnya 12. Berarti V1 adalah 4 volt. C2 gimana? Berarti C2 kali V2 sama dengan CT kali VT. Oke. Maka kita dapatkan C2-nya adalah 6 kali V2 sama dengan 1 kali 12. Berarti V2 dapat berapa? 2 volt. Ya. Iya. Kemudian C3, V3 sama dengan CT kali VT. Maka C3-nya ini bernilai 2 kali V3 sama dengan CT-nya 1 kali 12 sama dengan V3 adalah 6. Lihat, kalau dijumlahkan berapa dia? 1, 2, 3. 12 lagi, ya enggak? Iya. Nah, ini berarti sudah sesuai. Kemudian, Kak, untuk yang C3 sama C4 kan dia di paralel. Kok Kakak bisa simpulkan dia 6 volt? Nah, ini saya jelaskan. Paralel itu punya keadaan di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti paralelan antara C3 ya sama C4 itu memiliki nilai V yang sama, yaitu V3. Jelas atau tidak? Paham? Paham. Oke, lanjutkan lagi. Untuk yang versi yang D, besar energi pada masing-masing kapasitor, nggak usah bingung. Energi yang mana enaknya nih? Menurut kalian nih, saya punya 1, 2, 3. Pakai yang mana? 1. Kenapa? 2 deh. Tapi benar sih jawabannya sih. 1 paling simple. 1 paling simple. Karena ketahuan V-nya. Iya nggak? Iya. Ketahuan V-nya sih. Ya udah, kita bisa pakai yang bentuk yang pertama aja. Berarti untuk energi pada masing-masing kapasitor kita E1 dulu. E1 adalah setengah. Tadi apa? Setengah Q. Oke, Q kali V. Oke, berarti ini karena E1 ini Q1 sama V1. Benar nggak sih? Saya jadi bingung. Oh iya benar ya. Oke, berarti Q1 tadi berapa? Satunya. Nah, ini harus ditelaah nih. Ini yang harus ditelaah. Lihat. Kan pada resistor ini dia memiliki nilai Q yang dia bilang sama ya. Karena dia kan satu rangkaian, berarti otomatis nilai Q yang mengalir itu sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Berarti kita bisa pakai Q3 itu ya kan sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Berarti kita langsung pakai aja Q total. Q total tadi dapat berapa sih itu? 11. 6 kali 10 pangkat minus 6. 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan V-nya. V1 tadi? Berapa tadi? 4. 4. Coret. 2 berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 joule. Kak, saya nggak mau coba pakai cara yang lain. Oke, kita cek. Misalkan saya pakai cara yang bagian yang ini aja kali ya. Setengah CV kuadrat. Oke, kita coba pakai yang setengah CV kuadrat. Setengah C-nya tadi lupa mulu. C2. 3 ya. C2 setengah CV kuadrat sih. Setengah CV kuadrat nih. Aku jadi itu C2 V.
C1 kali V1 kuadrat. Setengah C1-nya adalah 2 atau 3 sih tadi. Saya ya Allah. 3. 3. P-nya berapa tadi? P-nya berapa tadi ya? 4. Lah kan beda. Harusnya sama nih. Saya ada yang saya lihat. Oh, mikro ya ini ya? Iya. Iya, oh, benar. Saya udah sangat. Aku udah ngeri salah tadi saya ada. V-nya berapa tadi? V-nya ya, ini paling ribet ini sih sebenarnya 4 ya. 16, Kak. Oke, berarti jangan-jangan saya salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kali 3. 24. Nah, beda, Kak. Beda. Harusnya sama nih. Oke, kita cek. Ini salahnya yang mana? Setengah Q kali V, setengah C V kuadrat. Nah, harusnya sama nih, harusnya sama. Terus ada yang salah hitung. Berarti 4, 3. C1-nya 3, V1-nya 4. 16 kali 3. Yang ini setengah. Coba kita pakai ini dulu ya. Bisa jadi hitungan yang atasku nih yang salah. Coba. Q1-nya pakai Q1, coba pakai Q1. Ntar dulu ini jadi berapa tadi? Aku lupa. 16 kali. 8 kali 3, 24 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini setengahnya loh. Iya. Oke, pakai yang cara yang berikutnya tadi yang di bawah lagi tadi. Ini saya mau membuktikan aja. Setengah Q kuadrat kali C. Ini harusnya, ini kalau beda lagi, berarti ngaco nih saya ini. Setengah Q kuadrat dibagi C. C ya. Setengah Q-nya berapa? Q-nya tadi Kali 10 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat minus 6 Per kuadrat per 3. 3 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Miris gini, Kak. Saya rasanya Kak saya jadi miris ya. 36 kali 10 pangkat min 12. minus 12 per 3 kali. 6 berapa nih? 12 bagi 4. Lo 12 per 2 6. Kecil, Kak. Ada yang saya lewatkan kayaknya nih. Oke, 6 ya. Harusnya 6 kali 10 pangkat minus 12. Nah, 3 ini beda sama. Ini menurut saya yang kurang teliti. Saya kayaknya udah mulai ngeblur. Q-nya kali, Kak. Q-nya tadi. Q-nya mana? Nggak, Q-nya bener nggak itu? 6, Q-nya oke bener ya. Setengah Q kali V. Kenapa saya ngerasa ini harusnya nggak ada setengahnya ya? Yang bawah kali. Yang ini pun juga kalau nggak ada setengahnya jadi 12 loh. Untuk beda ya, kalau yang bawah nggak ada setengah sama kayak yang atas. E2. Enggak. Saya nggak mau beritu. Tapi saya kunci dulu yang ini. Yang energi ya. Saya cuma lupa aja nih. Kenapa saya tadi ngerasa lupa. Ada yang miss saja saya. Oke, untuk yang kapasitor, tapi kurang lebih kalian udah dapat gambarannya ya? Sudah. Sampai yang di atas tadi 1, 2, 3, 4 itu memang seperti itu caranya. Oke, ini nanti saya kasih ke kalian mungkin. Oke. Kita tadi mulai jam berapa sih? Jam 4:30. Berarti jam 6 ya? Kita selesai jam 6 ya? Iya. Oke, coba kita cek nih. V. 12 bagi 3, 4. C1-nya 3. Setengah kali 3 kali 4. Itu pun 6 loh. Ini Kak, nih. kok saya beda caranya ya sama kakak ya, Kak? Yang mana? Papu? Yang B. Yang C. Yang B-nya. Kok Papu sih? Kok Papu? Bukan Papu tuh. Paulus. Kukira Paulus tuh Papu loh.
Oke, silakan. Paulus. Saya juga belum pernah lihat wajahnya. Saya kan itu yang Lihat B. tuh, kasih lihat tuh. Kasih lihat tuh. Cepat, Paulus cepat. lah. Janganlah. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Biar kakaknya Musa dulu. Jangan mau kenalan masa nggak boleh. Gimana sih? Baru bangun tidur. Ya udah. Yang nomor berapa tadi? Yang 15 yang B, Kak. 15 yang B. Oke, kamu dapat berapa? Yang B itu saya Q3-nya itu dapat 3, sama Q4-nya itu saya juga dapat 3. Q3-nya? Kayaknya Kamu 3. nanya yang? Q3-nya 3. Terus? Besar. Yang nomor berapa sih? Yang B. Yang B. Besar muatan pada kapasitor. Oke, ini yang saya tanyakan ini adalah kapasitas C kali V. Oh, kita C-nya pakai V sama dengan C kali V. Kenapa? Salahnya di mana? Oh, saya nggak pakai 10 min 6 deh. Oh, kenapa nggak pakai 10 pangkat minus 6? Kan kapasitasnya dalam mikrofarad bukan? tahu. Patung. Iya. Paulus kukira Papu loh. Kalau Papu siapa namanya? Papu. Jordan. Dan Papu ya. Oke. Coba kamu screenin ke itu dong. Ke line aja. Bentar. Biar saya bisa ngoreksi. Bentar ya. Oke. Tentukan besar energi pada masing-masing kapasitor ya. Oke, V1, V2, V3. Oke, Q-nya V1, 2 2/6. Udah Paulus. Belum ya? Saya masih penasaran yang ini, yang di bawah tadi. Tiga kali V1. Kenapa V totalnya jadi 12? 11 harus 6. Astaga. Ini nih 6 ya. Ini 6 nih. Aduh. Berarti ini 2 ya. Saya coretin semua nih. Ini 6. Ini kan nggak ada yang ngeh juga ya. 6 mungkin 6 1. Ini jadi 6. Silakan. 3. Nah, ini baru nih kayaknya cocok nih. Berarti C1. Oh, ini berarti berapa nih? 6 kali berapa itu? Bener. Berapa itu? 6 kali 2. 6 kali 2. Berarti dia jawabannya 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Sekarang yang kedua. V-nya tadi berapa? 2. 2. Jadi 4. Kuadrat. Sah. Ini enak banget. Ya. 2 kuadrat 4. Bagi 2. 2. 6 lagi. Ya, puas banget. Alhamdulillah. Berarti yang bawah? Yang bawah ini karena dia nggak pakai V. Dia langsung otomatis benar. Oh. Berarti karena tadi kesalahannya di V. Oke, silakan Pak. V totalnya kenapa 6, Kak? Karena kita kan di soal pakai 6 volt. Oh. Ya ini sebagai V totalnya dia. Saya kenapa saya tadi dapat 12 ya? Banget. Oke, ini untuk yang itu ya. Punyanya untuk saya copy dulu biar kita bisa lihat sama-sama. Oke, mungkin kadang saya juga jadi itu ya. Mungkin nggak teliti, kalian pastikan kalau saya mulai ngaco tuh, kalian udah kenal lah. Kadang saya tuh ngitung tuh ngaco gitu. Oke, nomor Papu tadi yang nomor berapa, Po? Papu lagi. Astagfirullahaladzim. Papu mulu. Paulus. Paung. Nomor yang B ya, Lus? Iya, Kak. Oke, yang B. Q total sama dengan C kali V. Berarti
Yang kamu tanyakan apanya, Lus? V-nya ya? Cara saya ke V-nya itu. Maaf nih, saya agak bingung. 6 kali 10 pangkat 6. Sedangkan di kamu hasilnya, oke, V1, V2, V3-nya ya? Iya, Kak. Oke, tapi ketika, ini sebenarnya udah sama ya, Lus? Iya, Kak. Oh, udah sama ya. Tadi karena saya salah masukin yang 12 ya? Udah sama itu. 1, 2, sama berapa tadi? 3 ya? Udah sip. Beres tuh. Berarti mungkin Paulus sudah sampai sini nih. Untuk yang C2-nya 1, C1-nya 2 volt, C3, V3-nya dia dapat 3. Oke, mungkin saya minta maaf juga kalau saya tadi salah ngitung. Oke, saya lanjutkan mungkin masih di bagian sini. Besar energi pada masing kapasitor. Ini baru, berarti kita udah terbukti ya. Terbukti bahwa pakai ketiga rumus itu memungkinkan. Nah, yang perlu kita pakai adalah yang paling efisien. Yang saya maksud paling efisien adalah biasanya nih, untuk yang kayak gini, yang udah biasa ketahuan itu Q sama V. Ya. Q sama V itu mungkin biasanya ketahuan, padahal ya tadi contoh ya, ketahuan di situ Q sama V. Tapi kalau saya biasanya saya langsung pakai yang model yang yang model ketiga, setengah Q kuadrat bagi C. Jelas? Saya bukannya mendoktrin untuk apa-apa, cuma kalau kita pakai mana sih tadi baterai saya? E sama dengan setengah Q kuadrat bagi C. Nilai C kan pasti tahu ya. Ini pasti nih. Sedangkan nilai Q kan tinggal menyesuaikan. Saya contohkan. Untuk yang E2, kita pakai E2 adalah setengah kali, di mana Q2, kita cek Q2 itu sama dengan Q1, sama dengan Q total, kita langsung bisa pakai 6 mikrokulom. Berarti ini saya pakai 6 kali 10 pangkat minus 6 kuadrat dibagi dengan C yang bersesuaian, berarti C ini adalah C2. C2 tadi adalah 6 mikrokulom. Kebetulan sama ya, 6 mikro 6 10 pangkat minus 6. Berarti saya dapatkan setengah kali 6 10 pangkat minus 6. Saya coret adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 joule. Gini ya. Kalian juga sama, mungkin kalau ketemu soal kayak gini, saya sarankan pakai yang ini. Ya, dengan asumsi Q-nya harus ketahuan sih. Nah, ini yang jadi masalah adalah E3 dan E4. Ini baru kita bisa pakai yang lain. Saya contohkan gini. Karena E3 dan E4, ya, E3 dan E4 dia merupakan rangkaian paralel, maka otomatis E3 dan E4 dia merupakan rangkaian paralel, maka Q3 tidak sama dengan Q4. Tapi yang sama apanya sih? Yang sama kita bisa pakai V3 sama dengan V4. Berarti kita pakai rumus yang berbasis V. Nah, rumus yang berbasis V yang paling nyaman adalah V dengan C. Paham? Berarti kita pakai yang nomor 2, setengah CV kuadrat. Mana tadi pulpenku? Oke. Kita bisa pakai setengah CV kuadrat. V kuadrat sama dengan setengah kali C yang bagian yang pertama. Kita cocokin aja. C3 misalkan kita ambil karena yang ditanyakan pada masing-masing kapasitor tuh 1 kali 1 mikrokulom ya. Langsung kita pakai 1 kali 10 pangkat minus 6 kali V-nya adalah pakai V yang V3. Nah, V3 di sini kita bisa pakai yang 3 kuadrat. 1/3/2 kali 9 kali 10 pangkat minus 6 itu sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, itu untuk E3 sama E4 itu memiliki nilai komponen C3 yang sama, yaitu ternyata sama-sama 1.
kali V4 kuadrat terus setengah kali 1 kali 10 pangkat minus 6 kali 3 kuadrat, maka saya dapatkan 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, itu Paulus untuk soal nomor itu masing-masing kapasitor ya. Besar energi pada masing-masing kapasitor. Kemudian yang terakhir adalah besar energi total pada rangkaian, maka ini pakai yang, kalau saya sarankan sih, itu kita pakai yang setengah C kali V kuadrat. Karena C-nya C total kita tahu. Ya, C total kita tahu, V total pun juga kita tahu. Di mana C total itu, lupa mulu aku. C total kita dapatkan senilai 1 mikrokolom. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 6. V totalnya adalah 6 kuadrat. Berarti kita punya 36 bagi 2, 18 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Kalau ditelisik, nilai masing-masing kapasitor itu kalau dijumlahkan harus senilai dengan yang bawah. 4,5 tambah 4,5 itu 9 kali 10 pangkat minus 6. Ini 3 ditambah 6 itu 9 juga. 9 tambah 9 adalah 18. Berarti energi totalnya beres itu 18 kali 10 pangkat 6 Joule. Silakan kalau yang mau ditanya, tanya dulu. Nggak ada. Nih. Tumben kalian. Aman-aman. Kok jadi nggak pernah ngobrol? Perasaan dulu kalau itu rame gitu. Virgi. Kan di kelas, Kak, di kelas. Beda tempat. Beda tempat. Apaan Kalau di waktu BCA, kita ya. Zoom yang biasa pakai line, kalian masih ingat siapa yang kalian bully itu? Oh, bukan kelas saya, bukan kelas saya. Kelas saya, kelas saya. Oh iya, ada MC, guys. Makanya ada nggak berani nih Bambi nih. Udah ada bodyguardnya kan, ada bodyguard. Biasanya Virgi. Erin, nggak ada suara? Biasanya tuh rame tau kelas ini. Saya heran loh. Mungkin apa kalian tiba-tiba setelah lama libur ketemu saya jadi sungkan gitu kali ya? Nggak ada Vega. Nggak ada Vega. Ada Vega ya? Ada Vega boy. Vega boy nggak ada ya? Kangen juga guys. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita bahas lagi. Tadi saya sudah sampai ke, berarti beres ya? Untuk rangkaian kapasitor sekarang sudah clear juga. Berarti tadi yang salah saya ngitungnya. Oke. Ternyata beres semua. Kemudian mungkin saya lanjutkan yang ini nih. Paku beres ya. Saya masih punya 10 menit untuk contoh soal aja deh. Saya kasih sendiri aja. Saya manual bikin. Oke, misalkan saya punya gini kali ya. Ini segitiga sama sisi. Ini 60. Ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Oke, ini 1 mikrokolom. Ini 2 mikrokolom. Ini 2 mikrokolom. Ya kan? Pertanyaannya adalah tentukan gaya pada A. Nah, berarti ini kalau dilihat gaya pada A itu A menerima 2 gaya. Pertama dari C karena dia muatannya sama, berarti dia ke arah sini. Ini F, A, C. Kemudian dari B juga dia akan menerima gaya. Inilah F, A, B dengan sudut 60 derajat. Kurang lebih seperti ini. Lo tahu dari mana, Kak, itu menerima? Kenapa? Tahu dari mana menerima? Menerima karena kita gini, Kak, kan kalau yang namanya gaya, ya kan, gaya itu karena dia berupa tarikan atau tolakan, berarti apakah dia ditolak atau dia yang menolak? Maksudnya gitu ya, Bu? Ya, Paulus. Ya nggak? A ini apakah dia didorong atau mendorong gitu ya maksudnya ya? Yang mau ditanyakan, Paulus. Bukan ya? Saya, Kak. Tadi maksud saya itu MC ya, maaf. kenapa yang C ke A gitu. Oke, karena
yang ditinjau adalah si benda A. Jadi kalau ditinjau benda A ini, ibaratnya benda A itu jadi sorotan. Benda A ini, Kak, berarti C itu sebenarnya kan bergerak menjauh dong. Benar juga. B juga bergerak menjauh. Iya, benar juga. Tapi masalahnya karena yang kita tinjau dari A, maka kita lihat cuma gaya yang berpengaruh atau mempengaruhi A. Tanpa melihat gaya A yang mempengaruhi C, gaya A yang mempengaruhi B. Berarti kita fokus ke FAC sama FAB gitu maksudnya. Benar gitu maksudnya? Iya, Kak. Ya. Oke. Berarti kita cari FAC. Misalkan ini 1 meter aja saya bikin nyaman aja lah angkanya. Jadi saya tulis FAB adalah K QA QB per RAB kuadrat. Maka otomatis K QA-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Nggak usah bikin ginian aja. Mikrokolom aja. Mikrokolom. Ini adalah 2 mikrokolom. Jadi otomatis dia jadi dibagi dengan, karena R-nya adalah 1 kuadrat. Saya buat enak aja. Maka otomatis kita punya 3K mikro kuadrat. Ya kan? Berarti saya punya 3K kali 10 pangkat minus 12. Gitu. Sebenarnya bebas sih mau di model seperti apa, Pak. FAB udah, FAC adalah K QA QC per RAC kuadrat. Maka saya punya 2 juga ya, sama ya. Berarti 3K kali 10 pangkat minus 12. Tuh, berarti kita tinggal hitung nilai resultannya. Nah, penjumlahan resultan karena dia membentuk sudut tertentu, maka kamu bisa pakai FAB kuadrat plus FBC kuadrat, FAC ya. Nggak jadi pulpen. Nah, ini jadi FAC kuadrat plus 2 kali FAB FAC kosinus theta. Ini sebenarnya kan gini kan ya. Ini, triknya kalau dia ketemu kok gaya ada sudutnya, ya berarti pakai ini. Akar dari FAB sendiri adalah 3K kuadrat plus 3K kuadrat plus 2 kali 3K kali 3K kosinus 60. Kak, yang mikronya ini nantiin aja karena dia variabelnya sama. Sebenarnya kalau boleh mah K-nya juga boleh dinantikan aja. Nanti semua hasilnya dalam K kali 10 pangkat minus 12 gitu. Ya, jadi ini adalah trik untuk menyimpulkan. Manakala angkanya ternyata memang menyedihkan gini ya. Ini 3K kuadrat itu adalah 9K ya. 9K kuadrat plus 9K kuadrat plus 2 kali 9K kuadrat kali setengah. Sama dengan, bisa coret, 9K tambah 9K tambah 9K adalah 3 buah 9K kuadrat. Berarti otomatis kita bisa pakai 9K kuadratnya diakarin, akar dari 9 itu 3, akar dari K kuadrat itu K, akar dari 3 itu akar 3. Berarti totalnya adalah 3K kali 10 pangkat minus 12, akar 3. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau dijabarkan lagi itu 3 kali 10. 3 kali 10. 3 kali 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 akar 3. Maka otomatis kita mendapatkan hasil 27 akar 3 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya adalah Newton. Paham atau tidak? Berarti saya mau nanya. Oke, silakan. Yang itu yang bagian gambarnya, Kak. Saya biasa takut salah yang itunya FAB, FAC itu gimana sih, Kak? Oke, FAB, FAC. Saya buat contoh baru lagi. Misal saya gambar nih ya, gini ya. Iya. Oke, kita cek. Ini benda A. Ya, pulpen saya. Ini benda A, ini benda B, ini benda C. Kamu minta yang mana dulu yang ditinjau, A, B, atau C?
Misalnya C. C ya, berarti C. sini tinjauannya. Ya. C positif atau negatif? Positif. Positif. A? Positif. Positif. B? Negatif. Negatif. Ya, udah. Ya, lihat cek. Karena yang ditinjau benda C, kita cek benda A terhadap benda C itu menggerakkan C kemana? Ke dalam. Menuju A atau menjauhi A? Menuju. Oh, bisa. C sama A, plus sama plus. Tarik-menarik atau tolak-menolak? Oh, tolak menolak. Maka dia menuju A atau menjauhi A? Keluar berarti ya? Iya, menjauhi A kan. Berarti dia kan ke arah sini ya. Inilah FAC. Jelas? Oh iya. Oke, sekarang C terhadap B. Ya, lihat. Benda B akan menyebabkan C bergerak kemana? Tarik-menarik berarti ke dalam. Menuju B atau menjauhi B? Menuju. Nah, berarti kan ke sini ya. Iya enggak? Iya. Maka inilah FBC. Sudutnya gimana? Taruhlah ini misalkan adalah segitiga sama sisi lah. Saya bikin segitiga sama sisi. Berarti sudutnya ini 60 derajat, maka ini berapa? Itu berarti 90 ya. Berapa? Bukan. 120 Iya, benar, 120 derajat. Iya. Jelas dulu atau tidak? Oh, jadi nggak harus kayak tadi ya, berarti? Nggak harus kayak tadi. Oh iya. Tergantung konteksnya lagi tadi. Apakah dia seperti itu atau tidak. Bahkan boleh 4 loh. Kalau 4 ini yang mungkin agak biasanya nih. Kalau ketemu yang udah model 4, misalkan kayak gini. Biasanya itu bendanya diakali dengan bujur sangkar. Kayak tadi di soal berapa yang kalian tanyakan. Berarti kalau misalkan ini benda A, benda B, benda C, benda D ya kan? Berarti kan misalkan saya kasih ini benda ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Misalkan yang ditinjau benda yang mana bebas. Misalkan pilih. Tadi yang nanya Fandi ya. Benda mana Van? D. Benda D. Oke, ini bendanya. D dengan A menyebabkan menjauhi A atau mendekati A atau menjauhi A? Menjauhi. Berarti dia bergerak ke arah atas. Setuju? Ya. Inilah FAD. Kemudian C terhadap D mendekati atau menjauhi? Mendekati. Mendekati, berarti dia yang ke sini kan ya. Nah, ini F DC. B terhadap D mendekati atau menjauhi? Apa, Kak? B terhadap D mendekati atau menjauhi? Ini di sini nih. Mendekati atau menjauhi? Mendekati. Mendekati, berarti dia kan panahnya ke sini. Oh, kalau diuraikan dia bentuknya gimana? Kak, berarti itu ada gaya pertama, ini ada F1. Kemudian ini ada F2. Iya enggak? Iya. Kemudian ada miring lagi, ini ada F3. Nah, ini ada contoh kayak gini. Berarti kalian ngerjainnya pakai teknik vektor yang satunya lagi, yang teknik penguraian. Bikin tabel. Mungkin kalau waktu saya tinggal 1 menit. Ini ada X, ini ada Y. Kalian komposisikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Baru dijumlahkan. Ini sudah level hard ya. Kalau dia udah melibatkan bendanya sampai 3 kayak gini. Oh. Tapi ada level yang tadi kayak yang di atas. Ternyata kayak gini. Ini vektornya ternyata menghilangkan. Bayangkan nih, misalkan yang D itu negatif. Berarti itu kan sudah membentuk gaya yang lain lagi interaksinya. Iya nggak? Oke, ngerti. Jelas ya? Jelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya. Saya akan kasihkan file ini langsung ke kalian nanti lewat line ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, ya udah kita cukupkan dulu sampai sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dan agak-agak aneh. Mungkin. Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Aman. Aman ya. Oke, selamat malam dan salam super. Salam super. Makasih, Terima kasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Ya, Makasih, sama-sama. Kak. Terima kasih.